Bermain adalah cara anak untuk belajar. Kita tahu Plato, orang yang pertama mengatakan bermain itu adalah memiliki nilai praktis ya untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan keterampilannya. Jadi di sini bermain itu bukan menghabiskan waktu, Bu Irma. Bermain itu ada isinya. Karena di dalam bermain ini anak-anak mengekspresikan emosinya, mengekspresikan energinya. Berpikir komputasional itu sebenarnya adalah kita mengajak anak cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya, kenapa cara berpikirnya kita mau mengajak anak-anak terbiasa untuk berpikir, memecahkan masalah, mencari solusinya, gitu kan. Di berpikir komputasional kita ada dua cara nih mengenalkannya. Untuk PAUD dikembangkan menggunakan unplug. Unplug itu artinya ini nih Bu, nih menggunakan benda-benda konkret seperti ini. Boleh pakai kancing-kancing nih Bu, boleh. Halo sahabat Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama ada narasumber hebat kita nih di sini. Kita mau apa ya hari ini? Apa yang akan kita bicarakan? Nah, kali ini kita akan bicara tentang bermain. Bermain, dunia kecil anak yang menentukan masa depan. Seringkali kita bicara, apa sih bermain? Kok anaknya main aja? Kapan kamu belajarnya? Bahkan ke guru-guru PAUD seringkali orang tua bilang, kok anaknya main aja? Kapan belajarnya? Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita nih narasumber hebat luar biasa, Ibu Dr. Diana Mutia, MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Irma. Senang sekali hari ini Ibu akan bicara tentang bermain. Apa sih sebenarnya bermain itu? Apa manfaatnya bermain? Kita langsung saja tanya nih Bu. Kan selama ini masyarakat seringkali nih, jangankan masyarakat ya, orang tua nih yang nyekolahin anaknya ke PAUD seringkali protes nih Bu. Kok anak saya main aja? Main daun, main batu, main tanah, kotor. Kalau main gak usah masuk ke PAUD. Sebenarnya bermain itu gimana sih Bu? Iya, baik, terima kasih Bu Irma, pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ngopi, ngobrol bareng dengan Ikatan Dokter PAUD dan juga seluruh pemirsa bunda-bunda yang berbahagia. Bermain adalah cara anak untuk belajar. Kita tahu Plato, orang yang pertama mengatakan bermain itu adalah memiliki nilai praktis ya untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan keterampilannya. Jadi di sini bermain itu bukan menghabiskan waktu, Bu Irma. Bermain itu ada isinya. Karena di dalam bermain ini anak-anak mengekspresikan emosinya, mengekspresikan energinya untuk hal yang positif. Kita tahu manusia ya, anak-anak kan manusia ya, dia terdiri dari aspek kognisi, pikiran, kemudian ada memori, kemudian ada afeksi, dan juga psikomotoriknya. Nah ini harus dengan cara bermain. Jadi bermain ini merupakan suatu cara yang spontan, tidak dipaksa. Jadi jangan memaksa anak, kamu harus main ini, kamu harus, tidak boleh. Jadi bermain itu harus atas inisiatif anak. Dalam bermain ini bagaimana seorang anak memahami dunianya, memahami dirinya, dan dia bisa juga berinteraksi, bersosialisasi dengan teman-temannya. Misalnya kita lihat, ya kalau dulu misalnya Aristoteles mengatakan ketika anak belajar aritmetika, nah ini dengan lebih mudah kalau mereka dikasih apel, ya kan, bersifat konkret, karena memang dalam tahapan perkembangan menurut Piaget juga memang dia harus, kalau berhitung harus dengan konkret, belum simbol-simbol. Nah, dengan cara bermainlah seseorang itu belajar, gitu, Irma. Luar biasa. Ternyata bermain itu adalah cara anak belajar. Iya, berarti betul. Melalui bermain anak itu sebenarnya belajar ya Bu ya? Iya, betul. Tapi terus tadi kata Ibu harus pakai benda yang konkret. Iya, berarti betul. Yang di sini ini bisa digunakan ya Bu ya untuk bisa, bermain. Ini ada daun kering ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT. Indonesia ini kaya luar biasa dengan hutan tropis yang luar biasa. Banyak sekali hutan-hutan kita terdiri dari pohon tanaman-tanaman yang memiliki
daun-daun yang bermacam-macam, bervariasi dari warna, dari bentuk, ya kan. Nah ini adalah benda-benda yang bisa kita peroleh untuk bermain ini, ya. Dari segi apa ini misalnya, ya kan, segi berapa. Kemudian dari warnanya, ada yang agak kecoklatan, ada yang warna Ukurannya ya, Bu, kuning, ya? ukurannya Ukurannya juga. beda-beda, Kemudian warnanya juga beda. dari bahan-bahan yang sederhana. Ini kalau kita beli sesuatu, beli es krim lah, ini kan bekas es krim. Kemudian ini ada botol, bekas botol, tutup botol gitu kan. Ini juga sangat luar biasa. Jadi dimanapun tempat sekolah itu berada dan anak belajar, bermain, ini kan bisa diperoleh di rumah, di lingkungan sekolah, ya. Dan juga ini ada bentuk-bentuk daripada biji-biji. Ini biji apa ini? Siapa yang tahu ini? Ini cemara ya, Bu? Cemara, pinus ya. Pinus. Kemudian Oh, ini iya. juga, ya, ini juga sebuah biji, ini juga rotan ya, ini rotan, ini kayu-kayu dan sebagainya. Alam Indonesia itu luar biasa, sumber daya alam kita. Tadi kata kuncinya ada yang menarik dari Bu. Kata kuncinya bermain itu anak harus senang. Ya. Sementara Bu, kadang-kadang sekarang nih guru PAUD, katanya bermain, tapi anaknya dipaksa harus mengerjakan sesuatu yang sama nih. Ya, itu dia. Jadi di dalam bermain tidak boleh ada pemaksaan, karena kalau anak bermain dalam tekanan itu menimbulkan stres, Bu. Ya, anak mau pilih A, mainan A, tapi dipaksa pilih B misalnya. Kalau misalnya ini lagi dipakai oleh orang lain, anak yang lain, ya kita ajak untuk belajar antri, gitu kan. Kemudian juga belajar bermain itu harus dengan spontanitas. Jadi kalau misalnya guru memaksa harus mewarnai laut warna biru, tidak boleh hijau, nah itu juga akan menimbulkan ketidakpercayaan diri pada anak pertama, kemudian juga menghilangkan kreativitas, ya, karena sebenarnya alam ini beraneka ragam sekali, warna-warni, tidak mesti laut atau awan harus biru, ya, kadang-kadang agak-agak gelap-gelap dikit, agak abu-abu, kan kalau mendung coba lihat cuacanya, jadi tidak boleh. Jadi kalau masih praktek yang seperti itu tentu harus dikurangi dan dihilangkan, tidak boleh memaksa kepada anak-anak untuk mewarnai sesuai keinginan gurunya. Biarkan dia mengeksplor, karena dengan cara mengeksplor anak itu belajar, anak itu mendapatkan ilmu dari pengalaman-pengalaman yang dia peroleh dari lingkungannya dan juga dari teman-temannya. Berarti bermain itu sebenarnya efektif ya, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, itu kaitannya dengan otak apa tuh, Bu? Iya, di dalam masa Golden Age, masa PAUD itu ada masa Golden Age. Ya. Di sana di dalam para ahli neuroscience sudah membuat sebuah penelitian bahwa pada saat itu percepatan dan perkembangan sel-sel saraf itu sangat cepat. Maka perlu ada stimulasi dari luar, diajak ngomong anaknya, jangan main gadget melulu. Itu adalah stimulasi suara. Diajak ke kebun binatang, oh tahu suara guk guk guk, gajah suara apa kayak apa gitu ya. Saya nggak bisa menirukan suara gajah nih sayangnya, gitu misalnya gitu. Terus ya stimulasi suara, meow, ya itu paling gampang ya. Be kemarin dari Idul Kurban ya sapi, gitu kan, wah gitu kan. Jadi stimulasi suara, warna, bentuk, ya, stimulasi taktil, perabaan itu sangat penting bagi anak. Dan itu dengan cara bermain, seperti itu. Ya, jadi artinya justru pada saat kegiatan main itulah anak mendapatkan banyak pengetahuan, sehingga anak merasa senang. Nah, terkait dengan bermain ini nih, Bu, apakah bermain juga membentuk karakter anak nih, Bu? Gimana menurut Ibu? Jadi karakter anak ya. Jadi ketika anak misalnya bermain itu kan ada strukturnya juga, ada bermain sendiri, ya, ada yang bermain dia hanya mengamati. Ada di dalam bermain kan ada aturan juga. Nah, disitulah ada kontrol. Ya, kontrol dia untuk tidak melawan atau tidak tidak ikut aturan. Jadi di situ ada karakter-karakter yang harus dibangun, harus sabar, harus antri, ya, ikuti aturan. Di situ juga ada disiplin, ya, karakter untuk disiplin, karakter untuk tidak melampaui batas yang seharusnya. Jadi sangat bagus sekali bahwa bermain. Misalnya kita dulu Bu Irma main
apa namanya, congklak ya kan? Oh iya, congklak, kita Nah, main congklak. zaman sekarang masih ada nggak tahu deh main Masih congklak, Bu, satu dihitung. masih saya menemukan di PAUD-PAUD Nah, anak-anak main atau main congklak. gobak sodor ya kan? Itu adalah permainan bersama-sama di mana ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya mana yang lebih cepat, mana yang tidak tersentuh oleh lawan kita dan seterusnya. Jadi sangat penting bahwa di dalam bermain itu membangun karakter dan kepribadian dari anak itu. Ternyata luar biasa ya, melalui bermain dapatkan pengetahuannya. Bahkan tadi melalui bermain dengan benda-benda konkret yang ada, anak-anak bisa mendapatkan ilmu, berbagai ilmu, mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Dan tentu saja tadi membentuk karakter, bagaimana dia terbiasa bekerja sama, biasa berkomunikasi, bersosialisasi. Sungguh luar biasa tentang bermain ini. Jadi mari kita ajak anak kita bermain, menemukan pengetahuannya melalui kegiatan main. Oke, baik Ibu, luar biasa. Ya. Bermain itu sesuatu yang sangat menyenangkan ternyata ya Iya, kita bahas betul. itu. Tapi Bu, sekarang tuh anak-anak seringkali main sih, main ya tetangga. Kalau saya lihat nih anak-anak kecil Ya. main berdua tapi pada pegang HP nih Bu. Yang satu pegang HP, yang satu pegang HP, nggak pada ngobrol nih Bu. Mainnya main gadget aja. Tuh menurut Ibu gimana tuh? Itu main bukan Bu? Ya, itu bermain masing-masing, tetapi sebenarnya tidak menstimulasi, kurang ya menstimulasi di dalam abstraksi. Karena menurut Vygotsky, bahwa kalau kita bermain kayak dokter-dokteran, dulu kita waktu kecil kan nggak ada gadget ya Bu ya? Enggak. Dokter-dokteran, Main pasak-pasakan, Bu. masak-masakan. Sebenarnya itu lebih bagus dibandingkan kita bermain gadget. Dan harus dibatasi karena menurut penelitian riset-riset bahwa apabila anak bermain gadget terjadi kecanduan. Jadi kecanduan ini yang harus kita hindari. Ya, anak nanti nggak dikasih HP tantrum, maunya HP aja. Dan kemudian ingat ada aspek kesehatan mata juga ya. Iya, betul. Jadi di Screen dalam time-nya, bermain abstraksi, di dalam bermain tadi pura-pura, sebenarnya anak itu mengambil sudut pandang orang lain. Ya, dia menjadi dokter, dia menjadi pasien. Maka dia akan berpikir kalau jadi dokter tuh kira-kira apa yang diomongin, kamu sakit apa, bagaimana rasanya, kan gitu. Jadi anak melihat sudut pandang orang lain. Nah, kemudian dia juga harus ada aturan yang dilakukan kedua itu. Nah, kemudian juga di situ ada sebuah realitas saya sebagai dokter. Dan kemudian juga ada simbol. Misalnya kalau anak itu main pedang-pedangan, kayu dianggap sebagai pedang. Anak pakai sapu dibagi sebagai kuda-kudaan. Realitasnya adalah ini sapu, tapi simbolnya sebagai kuda. Fungsinya adalah sebagai dia bisa berjalan kuda itu kan. Jadi ada realitas, ada simbol, ada makna. Nah, ini anak-anak harus bisa memahami itu semua sehingga ketika dia dewasa, oh yang realitas itu yang mana, yang simbol itu yang mana, dan maknanya apa. Ini sangat penting sekali Bu. Jadi kalau main gadget kan nggak ada di situ. Paling mungkin ada permainan kecepatan ya. Misalnya ada juga masukin nembak-nembak gitu kan. Kemudian dan juga kurang interaksi. Kalau bermain bersama dengan teman-teman itu kan ada bercakap-cakap. Di situ ada literasi, komunikasi, kemampuan untuk berbicara dengan orang lain, melihat perspektif orang lain. Itu Bu. Jadi tadi ya, dibanding dengan gadget, anaknya yang sendiri-sendiri lebih bagus main peran ya Bu ya? Iya, main peran tadi anaknya kenal simbolnya, realitasnya seperti apa gitu ya Bu. Ada maknanya bagaimana. Iya, betul. Keren Sangat banget. penting sekali. Itu sebenarnya kalau anak yang tadi kata Ibu Tapi masalahnya gini Bu Irma, masalahnya kadang-kadang orang tua ini pengen praktis, udah dikasih HP aja lah biar diem. Nah, diem tetapi kemudian ada efek jangka panjangnya ini tidak disadari oleh orang tua. Ya, kita tahu bahwa di HP itu nanti tiba-tiba ada iklan. Iklannya ini sehat apa enggak? Ada sesuatu yang sifatnya pornografi, itu sehat apa enggak? Apabila tidak diawasi kan? Dan apalagi tidak ada jam screen time, tidak ada jangka waktu screen time-nya, jangka waktu tertentu. Ini menimbulkan efek jangka panjang menjadi kecanduan. Sebenarnya bermain itu ada kaitannya dengan kesehatan mental nggak sih Bu? Oh iya, ada sekali. Kalau tadi Bu Irma menjelaskan, kalau misalnya anak-anak punya keterbatasan dalam kata-kata, keterbatasan dalam kalimat yang bisa dipahami orang dewasa. Jadi beberapa survei atau memang ada beberapa penelitian dan juga ini sudah dilaksanakan bahwa
bermain itu sebagai play terapi, sebagai terapi bagi dia. Misalnya ada kasus pelecehan seksual, ini dia dikasih pasir, dikasih beberapa benda-benda, maka dia menjelaskan ini begini, ini apa maksudnya, ada sesuatu benda yang dimasukkan, ini aku diginiin sama orang, misalnya begitu. Atau dia gambar antara orang tua dan ibu, terus dia digambar di pasir gitu kan. Jadi kemudian si penanya ini, si yang penyelidik itu bertanya, bagaimana ceritakan dari apa yang kamu, coba kamu ceritakan apa yang kamu alami. Dia akan menggambar di situ melalui pasir atau dengan benda-benda yang di situ, dan itu menimbulkan, bisa memberikan jawaban yang tepat kepada si penanya, ya misalnya polisi atau apa, itu sudah dipakai. Dan juga ketika dia menggambar, mengekspresikan coretan-coretannya, bisa juga melalui gambar krayon atau apapun, itu bisa menimbulkan kelegaan hati, ya, rasa plong kepada dirinya, ya. Dan ketika dia bisa mengekspresikan emosi-emosi negatif, rasa sedih tadi, rasa kecewa, itu kan kalau kita kan kecewa bisa ngomong, curhat ke saya kecewa, sedih, jengkel, saya bisa curhat ke ibu kan, Bu. Kalau anak-anak gimana, Bu? Apalagi kalau dia punya ada rasa malu, ya, ada rasa sedih yang sangat, dia takut juga ngomong, dia bisa dengan cara menggambar, membuat sesuatu, dan itu bisa dipahami oleh orang dewasa. Orang dewasa tentu bertanya, ini maksudnya apa, Nak, gitu kan? Coba kamu ceritakan, ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, pasti dia akan bercerita secara lepas. Itu luar biasa ya, ternyata bermain itu tadi bukan hanya kesenangan, ya, menimbulkan kesenangan, mendapatkan pengetahuan, tapi juga bisa untuk terapi, ya, bahkan terapi tadi. Betul. Anak-anak yang merasa mungkin kekerasan apapun lah, itu ya, itu bermain. Bisa lewat bermain di terapinya, pasir, bahkan tadi penyidik air. Bisa menggunakan bermain, wah keren banget nih. Jadi konsep bermain tuh perlu kita gali, ya, Bu, ya. Gitu. Ini di abad ini yaitu tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional yaitu adalah bekal anak menghadapi masa depan. Apa itu berpikir komputasional? Nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh Bu Irma, karena di era digital seperti ini, bagaimana seseorang berpikir, ya, terutama dalam pemecahan masalah dan sebagainya, ini sangat penting sekali. Silahkan Bu Irma menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Iya, baik Ibu. Ketika mendengar berpikir komputasional, langsung ingatnya komputer, ya, Bu, ya? Iya, karena mirip-mirip. Langsung ingatnya komputer. Iya. Padahal berpikir komputasional itu sebenarnya adalah kita mengajak anak cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya, kenapa cara berpikirnya kita mau mengajak anak-anak terbiasa untuk berpikir, memecahkan masalah, mencari solusinya, gitu kan, berpikir sistematis, berpikir terstruktur, logis, gitu kan. Jadi sekali lagi, berpikir komputasional itu bukan tentang komputer, ya, kadang-kadang salah nih memahaminya, tapi lebih kepada bagaimana kita justru mengajak anak-anak untuk berpikir, gitu kan. Nah, itu yang ingin kita bangun, gitu kan. Kenapa berpikir itu penting? Kita tuh nggak tahu, ya, Bu, masa depan anak-anak kita tuh mau seperti apa nantinya, gitu kan. Sekarang dunia itu cepat berubah, ya, Bu. Ini baju kita aja ganti-ganti model nih, Bu, kerudung ganti-ganti nih, gitu. Dunia cepat sekali berubah, maka yang kita ajarkan bukan hanya sekedar pengetahuannya, jadi bukan hanya pengetahuan, tapi juga membekali mereka cara berpikir, dan itu penting untuk mereka menghadapi masa depannya. Ya, gitu. Menarik sekali, ya. Berarti di sini tadi Ibu mengatakan cara berpikir. Nah, kalau dia cara, berarti sebuah proses. Ketika kita memahami sebuah proses, ya, ibarat kita nih mau bikin kue gitu kan, cake gitu kan, itu kan ada caranya, prosesnya. Nah, berpikir komputasional ini gimana, Bu, prosesnya, sehingga para pemirsa bisa lebih tahu dan mungkin bisa memberikan bekal bagi anak didiknya atau bagi anaknya sendiri untuk bisa memahami lebih jauh lagi. Nah, di berpikir komputasional kita ada dua cara nih mengenalkannya. Yang pertama adalah plug, yang kedua unplug. Yang plug itu memang kita mengajarkan atau menstimulasi kemampuan berpikir komputasional anak.
itu dengan menggunakan perangkat digital. Jadi boleh pakai komputer, boleh pakai tab, pakai laptop, atau pakai robot ya, robot yang robotik itu juga boleh, atau pakai aplikasi digital. Nah sekarang teman-teman guru itu nih dengan adanya platform digital itu kan banyak juga tuh yang menggunakannya. Nah itu disebut plug. Tetapi untuk PAUD itu apalagi di daerah-daerah yang nggak ada sinyal, mungkin kemampuannya terbatas untuk perangkat digital, itu justru banyak dikembangkan menggunakan unplug. Unplug itu artinya yang ini nih Bu, nih menggunakan benda-benda konkret seperti ini. Boleh pakai kancing-kancing nih Bu, boleh pakai kancing-kancing, boleh pakai apa ini? Dahan ya, dahan dari dahan, dari biji-bijian. Misalkan saya mau membuat taman, misalkan mau membuat taman, anak-anaknya membuat taman. Ketika anak membuat taman, maka si gurunya nanya nih, kamu membuat tamannya mau membuat apa? Gitu, aku mau membuat pagarnya, gitu kan? Pagar atau taman rumah, ya, taman gitu. kota atau taman rumah atau kamu mau membuatnya apa dulu nih? Misalkan saya mau bikinnya pagar dulu. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Saya mau mulainya dari pagar dulu. Nah itu berarti kalau kita ngomongin, saya mau mulainya dari pagar dulu, gitu kan? Ini pagarnya, gitu kan? Ini saya mau bikinnya dari pagarnya dulu. Nah, kemudian setelah pagar apa yang akan dibuat, gitu kan? Setelah pagar, saya mau bikin ini misalkan pagarnya. Ini ada gerbangnya, gerbang yang kiri saya kasih kancing ungu, gerbang yang kanan juga saya kasih kancing ungu. Selanjutnya saya mau pakai kasih oranye, yang sini juga pakai oranye. Nah, taman tadi ada dikasih tahu, kamu mau buat apa? Taman. Taman adalah proyek besarnya. Tetapi terus guru ngasih tahu, kamu mau apa dulu ya, gitu kan? Saya mau bikinnya tadi pagarnya dulu. Setelah pagar saya mau bikin pintunya. Setelah pintunya saya mau dikasih di sini, saya mau kasih tanamannya di kiri dan di kanan. Setelah itu saya mau memberikan di sini hiasannya. Nah, kemudian saya mau kasih juga di sini ada air mancurnya. Nah, jadi di situ anak diajak memecahkan masalah yang besar ke masalah yang kecil-kecil. Mulai dari tadi pagarnya dulu, baru pintunya, baru tanaman, baru air mancur. Cara berpikir seperti ini seberapa pentingnya Bu bagi anak usia dini? Mengingat mereka masih kecil, apakah memang ini komponen-komponen di dalam berpikir komputasional tadi, ya nanti Ibu bisa jelaskan lebih detail lagi, ada misalnya apa ya, dan kemudian bagaimana implementasinya? Nah, pertanyaannya menarik. Jadi kenapa sih anak usia dini harus dikenalkan apa sih kayak gitu? Nah, tadi bicara komponen berpikir komputasional itu apa aja sih? Ada di komposisi, ada abstraksi, ada rekognisi pola, gitu ya. Tadi ada juga ada di komposisi, abstraksi, rekognisi pola, kemudian kita juga satu lagi adalah algoritma. Nah sekarang dari kegiatan main yang barusan, apa di komposisinya? Di komposisinya adalah ketika tadi gurunya, kamu mau bikin apa? Mau bikin taman. Apa dulu yang kamu buat? Jadi memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Saya bikin dulu pagarnya, dari pagar kemudian bikin dulu gerbangnya, kemudian tanamannya. Itu jadi kemudian kita tanya lagi, kira-kira dilihat ya, kita lihat pagar kiri dan pagar kanan warnanya sama nggak ya? Oh iya, ada yang sama. Bahkan kita lihat juga pagar kiri dan pagar kanan sama-sama menggunakan batang ya, kayu yang lebih panjang dibanding yang di depan. Ini sama kiri dan kanan, dia mengenal rekognisi pola. Oh, pola. Iya, kemudian juga tadi coba ceritakan kamu membuat apa. Aku membuat taman, ada pohonnya, itu abstraksi. Jadi bagian-bagian pentingnya saja yang dia ceritakan. Tadi gimana caranya? Nah itu algoritma, tahapannya. Caranya bikin dulu pagarnya, lalu
tadi bikin gerbang, baru pohonnya. Nah, itu algoritma. Kenapa itu menjadi penting untuk di kemudian hari? Harapannya nih Bu, kenapa dari usia dini harus mulai diajarin sih? Bukan hanya pengetahuan saja, tapi diajarkan juga saat ini kita ngajarin berpikir komputasional. Karena kita ingin nanti di suatu saat nanti mereka ke depannya, mereka terbiasa. Masalah mereka itu kan kita nggak tahu apa masalah di kemudian hari, tapi mereka terbiasa memecah masalah besar itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Kita membiasakan mereka berpikir sistematis. Kemudian di algoritma kita membiasakan dia berpikirnya terstruktur. Di abstraksi itu bisa juga pakai buku bacaan kayak gini nih Bu. Jadi kita bacain ke anak-anak buku bacaannya. Ini dibacain anak-anak, terus setelah kita bercerita terus nanya, tadi tokoh ceritanya apa ya? Siapa tokohnya? Lalu apa tadi ceritanya? Nah, itu anak-anak nanti akan kenal tentang abstraksi. Jadi hal-hal pentingnya saja di dunia yang hiruk pikuk kan sekarang segala informasi datang, anak tuh harus sudah bisa mensortir tentang apa sih yang penting yang harus kita ajarkan, harus diambil gitu, hal-hal penting yang menjadi poin pentingnya. Nah, itu kita ngajarin itu. Jadi ini sebenarnya ngajarin anak-anak untuk kemampuan masa depannya, Bu. Jadi kita siapkan mereka untuk hidup di zamannya kelak. Jadi apapun yang terjadi, kita siapkan mereka mengikuti perkembangan zaman. Itu yang diharapkan. Luar biasa sekali ya materinya. Jadi bagaimana anak memprediksi, memplanning, kemudian mencari informasi yang paling tepat. Baik, kalau kita berbicara tentang kurikulum PAUD, Bu Irma ya, apakah kurikulum komputasional ini memang ada di kurikulum sebelumnya atau merupakan sebuah kurikulum yang baru? Dan kemudian bagaimana guru ini bisa memahami lebih cepat tentang komputasional ini? Nah, oke. Sahabat Ikat Paudi, seringkali kalau ada istilah baru nih, Bu, kadang-kadang kita kalau istilah baru itu merasanya itu adalah kurikulum baru. Padahal bukan kurikulum baru, ini adalah kemampuan cara untuk mencapai tadi tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, ini kurikulum baru? Bukan. Ini adalah cara berpikir untuk mencapai kurikulum. Kurikulum ini kita bisa menggunakan kurikulum nasional. Bahkan kita gunakan nih kurikulumnya itu kurikulum yang ada di satuan PAUD kita. Nah, tetapi di kurikulum itu kan ada tujuan pembelajaran nih, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, maka kita ajak anak berpikir. Nah, tadi melalui komponen-komponen berpikir komputasional. Ada di komposisi, bagaimana mengajarkan anak dari yang masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian ada abstraksi, mengajak anak untuk berpikir apa sih hal penting, gitu kan. Kemudian ada juga tadi algoritma, bagaimana langkah-langkahnya sehingga anak terbiasa untuk sistematis, gitu kan. Kemudian juga ada rekognisi pola. Rekognisi pola itu untuk melihat apa sih persamaannya, gitu kan. Dia bisa melihat, memprediksi, gitu kan. Itu adalah rekognisi pola. Dan semua ini sekali lagi penting untuk masa depan anak. Gitu kan. Ini kami juga udah melakukan penelitian. Bagaimana riset-risetnya yang saat ini mungkin sudah berkembang atau seperti apa? Ya, jadi saya sendiri itu bersama dengan Jarum Foundation itu melakukan pengembangan berpikir komputasional, Bu, di 36 sekolah di Kudus, gitu kan. Dan kami juga telah melakukannya dalam bentuk jurnal nih, boleh disitasi loh jurnalnya tentang berpikir komputasional ini. Mungkin ya, ini ada di jurnal UNJ tentang berpikir komputasional, gitu kan. Yang saya susun sendiri, gitu kan. Kami menuliskan di situ bahwa berpikir bagaimana implementasi berpikir komputasional bahkan menggunakan kurikulum Merdeka, Bu. Jadi pakai kurikulum Merdeka tapi dengan berpikir komputasional. Yang diperkuat apa? Dukungan guru. Jadi dukungan gurunya yang harus tahu tadi. Ketika anaknya main, misalkan tadi ya, dia bikin di sini mainnya bikin tadi taman. Gurunya jangan hanya sekedar bagus. Kan selama ini suka gitu ya guru-guru, bagus. Dikasih bintang, selesai ya. Tapi nggak gitu, tapi ditanya tadi. Lebih coba detail. Kamu ceritakan, kamu membuat apa dengan anak menyampaikan. Sebenarnya kan tadi abstraksi tuh, dia menceritakan bagian-bagian pentingnya. Bagaimana caranya, itu udah algoritma tuh. Kemudian guru juga bisa bertanya, coba kita lihat
bagian kiri sama bagian kanan apa ya yang sama? Nah, udah rekognisi pola gitu. Ibu udah nebak dulu, Hafal udah saya. hafal langsung hafal tuh ya. Udah rekognisi Hafal pola. saya. Dekomposisinya tadi kamu ketika Mulai membuat ini planning. kamu apa aja? Mulainya dari Planningnya kayak mana? mulainya dari mana gitu kan. Dan itu kan untuk hidup kita sehari-hari juga kita lakukan loh. Bu. Iya, betul. Gitu kan. Ya, dan kemudian harus menseleksi ya di dunia yang penuh dengan banjir informasi, banyak informasi yang Iya. masuk. Tentunya siswa atau individu ini perlu menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak penting ya. Betul, Itu adalah itu bagian dari abstraksi. berpikir komputasional ya kan Bu ya. Komputasional, Jadi gitu menseleksi, kan. jangan yang hoak itu dicampur sama yang realita yang beneran. Nah, ini juga penting Iya. sekali. Jadi sekali lagi kita ngajarin anak-anak tuh bukan hanya pengetahuannya saja, tetapi juga cara berpikirnya berpikirnya. yang kita pahamkan kepada anak-anak kita. Sekali Kalau lagi, boleh tahu ini dari teori siapa Bu? Berpikir Iya. komputasional. kita pakai Wings ya Bu. Wings. Ada dari Wings yang dia mengembangkan tentang berpikir komputasional ini. Beberapa juga mengembangkan, bahkan disebutkan juga kenapa sih berpikir komputasional itu diarahkan untuk menggunakan benda-benda konkret. Karena Iya. kita kan dikaitkan juga dengan Piaget Oh, ya Bu ya. iya, Bahwa biasa, anak fase itu perkembangan. betul dengan Masih dia harus masih konkret, konkret belum abstrak, gitu, belum betul, abstrak betul, gitu kan. sesuai. Sehingga kenapa juga kita tadi lebih ini bukan pakai tabnya ya, tetapi Iya, pakai benda-benda nyata benda-benda yang yang ada, konkret pakai di sini. buku Iya, gitu kan. betul, Itu betul yang kita kembangkan gitu. Ini mudah-mudahan sudah bisa dikerjakan nih sama teman-teman Iya. kita gitu kan. Ternyata di kampung kamu juga bisa loh berpikir komputasional karena kekuatannya itu boleh dengan alat dan bahan yang ada yang konkret, dan kekuatannya itu justru ada pada gurunya nih Bu, kekuatannya. Jadi bagaimana dukungan guru. Kalau kita lihat itu kan Vygotsky ya Bu ya. Iya, Kalau Ibu Vygotsky. tanya itu teorinya siapa? Vygotsky ya, Vygotsky, dukungan itu scaffolding itu fasilitator, GPD, ya bagaimana scaffolding itu harus kuat dari gurunya gitu. Betul sekali. Ya, ini menarik sekali teman-teman semua, para pemirsa, ibu, bapak, guru. Semoga yang kita lakukan dengan memahami berpikir komputasional dengan berbagai dimensi tadi ya, abstraksi, pola, algoritma, itu bisa membuat anak bisa lebih membangun sebuah proyek besar, membangun sebuah visi. Visi itu yang sifatnya masih abstrak bisa dipecah-pecah menjadi sesuatu yang konkret dan bisa terrealisir dengan baik. Ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan anak-anak kita di 2045, generasi emas, bukan generasi yang cemas. Baik, barangkali itu saja. Kita tunggu lagi di dalam episode-episode berikutnya dari Ngobrol Pintar Ikatan Dokter PAUD. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Ibu. Semoga Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. ya. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu yang nanya sih. Udah. Mari kita minum dengan Iya. mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa membekali anak-anak PAUD dengan berpikir komputasional. Terima kasih Bu Terima Irma. kasih. Semoga sukses. Saksikan podcast Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Jangan lupa Gimana tuh? subscribe, Oh, komentar, subscribe, Ya, komentar. untuk memberikan masukan kepada kita. Ya, kan? Oh, Apa yang iya. menarik, apa yang perlu kita bahas kembali. Kita minta masukan, saran-saran dari pemirsa semua. Silakan ditonton dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih semuanya.